Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama saya, Rangga Suciptana. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perbedaan antara simple past tense dan present perfect tense. Jadi banyak nih dari kita yang masih bingung tentang bagaimana sih menggunakan simple past tense dan bagaimana menggunakan present perfect tense. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita ke materinya ya. Oke, di sini ada kalimat I watch Korean movie last night. Dan ada satu lagi, I have watched Korean movie. Apa bedanya dari kedua kalimat ini? Nah, masih banyak yang bingung. Nah, untuk membedakannya, kita harus tahu dulu nih tenses dari masing-masing kedua kalimat ini. Yang mana yang simple past tense, yang mana yang present perfect tense. Oke, kita mulai dari yang simple past tense terlebih dahulu ya. Oke, simple past tense. Nah, untuk memudahkan kita membedakan antara simple past tense dan present perfect tense, kita akan membaginya ke dalam 3 penggunaan. Oke, kita masuk ke penggunaan pertama dari simple past tense ya. Oke. Use the simple past to talk about a finished action that happened in the past at a specific time. Jadi, simple past tense ini digunakan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di waktu lampau, namun dengan spesifik waktu tertentu. Jadi, ada waktu tertentunya atau ada waktu yang jelasnya begitu. Contohnya, seperti kalimatnya. I watched Korean movie last night. I watched Korean movie last night. Saya sudah menonton film Korea kemarin malam. Nah, teman-teman tahu specific time-nya apa? Last night, betul, kemarin malam. Jadi di sini ada spesifik waktunya ya, kemarin malam. Oke, ada contoh kalimat lagi. I called her yesterday. I called her yesterday. Saya sudah menelponnya kemarin. Saya sudah menelponnya kemarin. Ya, betul. Yesterday itu adalah specific time-nya gitu teman-teman. Jadi menggunakan simple past ini untuk waktu kejadian lampau yang memiliki specific time atau waktu-waktu yang tertentu. Oke, itu penggunaan yang pertama. Sekarang kita masuk ke penggunaan simple past tense yang kedua. Use the simple past to talk about a finished action that happened in the past that actually ended. Jadi, simple past ini menjelaskan tentang kejadian yang terjadi di waktu lampau, tapi sudah benar-benar berakhir. Jadi, sekarang ini sudah nggak lagi gitu ya kan. Jadi, udah berakhir. Contoh kalimat begini. I live in Bandung from 2010 until 2015. I live in Bandung from 2010 until 2015. Saya sudah tinggal di Bandung dari tahun 2000 sampai tahun 2015. Jadi dari tahun 2010 sampai tahun 2015 saya sudah tinggal di Bandung. Tapi sekarang saya nggak tinggal di Bandung gitu. Jadi sudah berakhir gitu. Contohnya kayak yang kedua. Anton worked as a lawyer from 2000 until 2018. Anton bekerja sebagai pengacara dari tahun 2000 sampai tahun 2018. Jadi sekarang Anton sudah tidak jadi pengacara lagi gitu ya kan. Seperti itu. Oke, itu penggunaan yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan simple past tense yang ketiga. Use the simple past to talk about a sequence of finished action that happened in the past. Jadi, simple past tense ini bisa digunakan untuk menjelaskan urutan kejadian yang terjadi di waktu lampau. Contoh kalimatnya seperti ini. First, I watch a movie. After that, I played TikTok. And then, I read a book. Pertama, saya nonton film. Lalu, saya bermain TikTok. Selanjutnya, saya membaca buku. Begitu. Jadi, urutan kejadian di waktu lampau kita bisa menggunakan simple past tense. Oke, jadi ada 3 ya tadi teman-temannya penggunaan dari simple past tense. Nah, sekarang kita masuk ke tenses yang berikutnya, yaitu present perfect tense. Sama seperti tadi simple past tense, kita juga akan membaginya ke dalam 3 penggunaan supaya lebih mudah membedakannya ya antara simple past dan present perfect. Oke,
penggunaan present perfect yang pertama, use the present perfect to talk about a finished action that happened in the past at unspecific time. Jadi kalau tadi simple past itu punya specific time, kalau present perfect nggak ada specific time-nya, nggak ada waktu-waktu tertentunya. Contohnya seperti ini. I have watched Korean movie. I have watched Korean movie. Saya sudah nonton film Korea. Kapan waktunya? Itu tidak dipermasalahkan di sini. Yang jelas, saya sudah nonton film Korea. Atau misalkan contoh seperti ini. I have called him. I have called him. Saya sudah menelponnya gitu. Nah, perkara dia kapan menelponnya itu tidak dijelaskan di sini. Intinya kalau present perfect tense ini digunakan adalah untuk sudah atau belumnya gitu. Waktunya tidak dipermasalahkan di sini. Itu yang pertama. Kita masuk ke gunaan dari present perfect tense yang kedua. Use the present perfect to talk about a finished action that happened in the past, but the effect still feels up to this moment or even still progress today. Jadi yang kedua dari present perfect tense ini adalah menjelaskan kejadian di waktu lampau, tapi efeknya masih terasa sampai saat ini, teman-teman. Atau kejadian masih berlangsung nih sampai saat ini. Gitu. Contohnya seperti ini. I have lived in Jakarta for 20 years. I have lived in Jakarta for 20 years. Saya sudah tinggal di Jakarta selama 20 tahun. Jadi dari 20 tahun lalu sampai sekarang saya tuh masih tinggal di Jakarta gitu kan. Atau contoh kalimatnya satu lagi seperti ini. Anton has worked as a journalist since 2000. Anton bekerja sebagai jurnalis sejak tahun 2000. Dari tahun 2000 sampai sekarang Anton itu masih bekerja sebagai jurnalis. Seperti itu. Itu penggunaan yang kedua dari present perfect tense. Sekarang jadi present perfect tense ini ada penanda-penanda tertentunya ya, misalkan kayak for dan since yang tadi seperti itu ya. For tuh maksudnya selama berapa lama, misalkan for 3 days, for 10 months, atau for 5 years dan sebagainya gitu ya kan. Kemudian since itu sejak kapan gitu, misalkan since 2000 atau since I was a child dan sebagainya. Jadi ada penanda waktu khususnya gitu, ada penandanya tertentu. Nah, sekarang penggunaan present perfect tense yang ketiga. Use the present perfect to talk about a finished action that happened in the past but it is a repeated action. Jadi menjelaskan kejadian di waktu lampau tapi dilakukan secara berulang-ulang gitu teman-teman. Nah contohnya misalnya gini. I have seen Parasite 5 times. I have seen Parasite 5 times. Saya sudah nonton atau saya sudah lihat Parasite 5 kali gitu kan. Jadi 5 kali berulang-ulang gitu ya. Atau satu lagi. She has called him 10 times. Wanita itu sudah menelponnya 10 kali. 10 kali dia sudah menelpon gitu kan. Jadi kerjaan itu berulang-ulang. Kalau tadi yang simple past berurutan, kalau yang present perfect ini berulang-ulang. Oke, jadi itu saja 3 perbedaan dari simple past dan present perfect. Jadi semoga kita bisa menggunakan atau bisa mengaplikasikannya dalam percakapan kita sehari-hari ya. Oke, sampai di sini materi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.